Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang array dua dimensi untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah algoritma pemrograman. Dengan saya, Feby Mayasari, dengan NIM 2314040049, Program Studi Tadris Matematika. Baik, sebelumnya, apa itu array dua dimensi? Konsep array dua dimensi di Pascal adalah struktur data yang bisa menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, seperti tabel atau matriks. Sintaks dasarnya yaitu dengan awali dengan setelah kata var. Di sini nilai adalah nama dari pemrogramannya. Contoh di atas berarti nilai menyimpan 3 baris untuk 3 mahasiswa dan 2 kolom yaitu UTS dan UAS. Jadi di sini saya akan memberikan contoh hasil pemrograman yaitu tentang mengakses untuk 3 nilai mahasiswa dalam kategori UTS dan UAS, di mana dikaitkan dalam array dua dimensi ini untuk 1.3 dan 1.2 ini merupakan bentuk dari kategori array dua dimensi. Kuncinya ada pada dari dalam tanda kurung siku ini dan dibatasi dengan koma. Penggunaan array dua dimensi untuk tabel atau matriks. Sebelumnya, apa itu array dua dimensi? Array dua dimensi adalah struktur data di Pascal yang memungkinkan kita menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, seperti layaknya tabel atau matriks. Jika array satu dimensi seperti daftar atau deret, maka array dua dimensi itu seperti lembar Excel atau matriks matematika. Maksudnya di dalam array dua dimensi ini akan berbentuk seperti deretan tabel. Seperti itu. Array dua dimensi di Pascal adalah cara efisien untuk menyimpan data dalam format tabel atau matriks. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan bantuan nested loop atau perulangannya. Ada kode perulangan di dalam array dua dimensi ini. Ini adalah kunci pertamanya untuk memudahkan kita untuk membuat suatu pemrograman, yaitu ada kata kunci untuk perulangannya. Pengisian dan penampilan data menjadi terstruktur dan mudah dibaca. Iterasi menggunakan nested loop. Apa itu nested loop? Nested loop adalah perulangan bersarang seperti yang telah dijelaskan tadi. Itu adalah merupakan kunci dari array dua dimensi. Nested loop atau perulangan bersarang adalah struktur loop di dalam loop atau di dalam perulangan yang bersarang itu yang digunakan untuk mengakses setiap elemennya. Setiap elemen array dua dimensi itu tuh. Mengapa butuh nested loop pada array dua dimensi? Karena array dua dimensi terdiri dari baris dan kolom. Kita perlu dua perulangan, yaitu perulangan luar untuk baris dan perulangan dalam untuk kolom. Nah, di sini saya sudah memaparkan kode dari program Pascal nilai UTS dan UAS dengan memberikan 3 nilai dari 3 mahasiswa. Karena saya memaparkannya melalui PPT, karena saya akan menjelaskan berdasarkan hasil yang saya telah buat pada aplikasi Pascal. Program nilai mahasiswa uses CRT, var, nilai array, dan seterusnya. Ini merupakan suatu deklarasi namanya. Kita lanjut tentang
loop tadi, yaitu penjelasan tentang loop di mana data 1 titik 3 yang ini merupakan array dengan 3 baris. Berarti ini merupakan barisnya. 1 sampai 3 ini merupakan barisnya. Sedangkan 1 sampai 2 merupakan kolom. Ya, di sini telah dijelaskan kolom 1 itu adalah UTS dan kolom 2 adalah UAS. Yang selanjutnya input. Dua for loop membaca nilai dari user dan menyimpannya ke array. Jadi loop itu dalam input ada dua for loop, yaitu sebagai membaca loop dari user dan menyimpannya ke array. Lanjut yaitu untuk di dalam outputnya, dua for loop itu mencetak seluruh isi array sebagai tabel. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu deklarasi tentang kode pemrograman Pascal ini. Yang pertama ini adalah program nilai mahasiswa. Program nilai mahasiswa ini merupakan mendeklarasikan nama programnya. Sedangkan USES-CRT itu sebagai library atau pustaka tambahan pada program yang kita buat. Lalu selanjutnya ada var. Var ini adalah variabel yang akan digunakan di dalam program. Selanjutnya ada nilai array yang itu 1.3, 1.2 of real itu merupakan tanda bahwa itu adalah kunci dari array 2 dimensi. Untuk 1.3 adalah baris dan 1.2 adalah kolom. Of real. Real ini adalah tipe data bilangan pecahan atau desimal. Lalu selanjutnya ada nilai akhir. Nilai akhir ini array 1.3 of real adalah array satu dimensi, di mana array satu dimensi ini tetap kita sebutkan di dalam kode Pascal 2 dimensi gunanya untuk menyimpan nilai akhir dari masing-masing mahasiswa itu. Lalu selanjutnya ada deklarasi tentang i.2 integer titik koma. I itu adalah indeks untuk perulangan loopnya tadi. Sedangkan integer itu adalah tipe datanya bahwa ini tipenya adalah bilangan bulat. Lalu begin atau awal dari blok pemrograman utama kita. Selanjutnya ada clear screen. Clear screen ini adalah untuk membersihkan layarnya nanti agar tidak tertampilkan yang ini, deklarasinya awalnya. Lalu selanjutnya ada for i 1 to 3 do. Nah, ini merupakan dari for i ini sampai dengan n, ini merupakan membersihkan ini adalah perulangan atau loopnya dari 1 sampai 3. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa clear screen ini adalah membersihkan layar tadi ya. Lalu untuk nilai i 1.3 ini merupakan nilai i.2 sama dengan 0.4 dikali atau bintang nilai i.1 tutup kurung siku ditambah 0,6 di bintang nilai kurung siku i,2 kurung siku titik koma. Ini merupakan untuk menghitung nilai akhir tersebut, bahwa nilai akhir ini
sama dengan 0,4 ini adalah 40% dari I1 itu adalah kolom yang pertama adalah UTS dan kolom yang kedua adalah UAS. Dan 0,6 ini merupakan 60%. Jadi nilai akhir itu adalah 40% untuk nilai UTS dan 60% untuk nilai UAS. Selanjutnya ada right line. Right line ini untuk nomor UTS, UAS, nilai akhir. Nah, ini adalah untuk menampilkan header tabel hasil outputnya nanti. Mulai dari nanti di akhir output itu bakal keluar dia hasil ini yang kita klikkan dari right line ini yang akan dikeluarkannya. Lanjut yaitu right ln atau right line I titik 2, ini ada tanda petik lalu garis lurus, itu merupakan ini sampai sini itu merupakan yang menampilkan baris tabelnya nanti di outputnya. Nanti di output itu akan berbentuk baris tabel. Dan pada 5.21 itu artinya total lebarnya itu pada output adalah 5 karakter dan dengan satunya ini adalah 1 di belakang koma, dengan 1 angka di belakang koma. Lanjut yaitu 12,2 itu artinya adalah total lebarnya terdiri dari 12 karakter dengan 2 angka di belakang koma. Dan selanjutnya ada right line. Right line ini berfungsi sebagai menahan layarnya agar di output nanti itu dia tidak langsung keluar, tidak langsung tertutup setelah program itu selesai dijalankan. Lalu N ini adalah menandai bahwa akhir dari suatu program Pascal. Nah, ini adalah hasilnya dari suatu yang kita buat, kode program yang kita buat dan akan menghasilkan ini. Input nilai UTS dan UAS untuk 3 mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa pertama adalah nilai UTS-nya 78, nilai UAS-nya 70, dan selanjutnya mahasiswa selanjutnya sampai hingga terbentuk tabel nilai akhir mahasiswa yaitu nomor 1, 2, dan 3. Di sini berbentuk seperti tabel dan UTS, UAS, dan nilai akhirnya adalah ini. Dengan UTS 78 dan UAS 70, maka nilai akhir yang diperoleh adalah 73,20 dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.